fisiknya dan bagaimana kalau mengalami cedera, dan saya terbiasa bicara dengan data ya. Jadi kalau pembunuh terbesar di pendaki Indonesia adalah hipotermia memang sejauh ini dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Tapi itu mortality rate ya, bedakan dengan morbidity rate. Jadi kalau kita tingkat kesakitannya tentu tentang kelalaian. Jadi kalau banyak orang bertanya tentang, dok apa aja sih yang dipersiapkan sebelum kita melakukan pendakian? Hipotermia gimana, dok? Bagaimana kita menangani orang yang keseleo di jalan? Nah di situ peran ada namanya kedokteran pendakian di situ. Jadi saya berusaha memopulerkan itu beberapa tahun belakangan ini di akun Instagram saya Dokter Pendaki ya. Dan saya harap akan bermanfaat. Tentu kalau kita bicara tentang persiapan pendakian, itu mudahnya begini ya, buat kalian yang penasaran ya. Mudahnya begini, jadi ada istilah akronim PLAN ya, PLAN itu rencana bahasa Inggrisnya. Tapi itu akronim yang sangat bagus untuk, dok persiapan pendakian apa sih? Ya PLAN itu P, protection. Protection itu nggak cuma masalah tentang outfit ya. Belakangan waktu ini karena makin boomingnya tentang konten ya, banyak yang pendaki konten istilahnya. Mereka pingin banget nih foto di sini, pingin banget foto di situ. Nggak masalah, itu hak kalian gitu. Tapi lakukan dengan bertanggung jawab. Hiking responsibly. Jadi kalau kita mau buat konten silakan, tapi kenali diri Anda, kenali batas kemampuan Anda. Jadi kalau mau dibilang persiapan fisik seperti apa, itu semua tailor made ya. Jadi tiap orang itu pasti akan berbeda. Patokan yang khusus tentang itu. Misalnya WHO menetapkan usia 18 sampai kurang lebih 64 tahun itu kegiatan fisik aktivitas sedang 150 menit per minggu bisa dibagi menjadi 5 hari 30 menit. Dan itu protection ya. PLAN. Jadi protection itu kenali dirimu, kenali outfitmu. Dulu pernah saya mendaki di perahu ya. Perahu itu mereka pakai tank top gitu. Itu kan gak banget gitu. Jadi mereka cuma pengen foto-fotonya aja, tapi gak melihat tentang kondisi diri maupun nanti kalau ada terjadi apa-apa yang nanti yang nolong itu bukan diri sendiri ya. Jadi teman rekan-rekan sependakian. Jadi pikirkan hal itu juga. Don't be selfish, jangan menjadi egois. Itu yang disebut dengan hiking responsibly. Pendaki yang bertanggung jawab. Itu protection. Protection itu selain outfit, persiapan fisik, itu garis besarnya. L-nya itu location. Kenali lokasimu. Misalnya nih, aku nanti mau mendaki misalnya Gunung Pendakian Kuta gitu. Base campnya berapa, di mana lokasinya, kemudian berapa pos yang akan kita lalui. Jadi jangan asal nanjak aja. Dan nanti misalnya kita mau ada warungnya, nanti mau makan dulu di situ atau bagaimana. Itu juga berlaku di gunung-gunung 3 lebih ya. Itu L, location. Selain itu kenali juga misalnya tenaga medis fasilitas kesehatan terdekat di mana. Kemudian A-nya acquisition ya, jadi logistik, airnya, makanannya, itu tergantung dari durasi pendakian Anda. Jadi rekan-rekan sekalian di sini kalau misalnya mau mendaki itu nggak asal-asalan gitu, nggak asal-asalan itu. Contohnya tadi yang nanya soal mereka yang mendaki dengan sendal jepit. Nah itu ada yang sampai Semeru, dia bangga banget, aku bisa di puncak Semeru pakai sendal jepit doang. Itu jangan dipuji ya, jangan dipuji, ngapain ya? Karena itu meningkatkan resiko cedera tentu. Cederanya gimana ya? Tentu tentang muskuloskeletal, maksudnya sendi-sendinya, kemudian bisa terjadi kram dan lain sebagainya. Kemudian itu A ya, stick acquisition. Jadi makanan minuman tentukan di situ. N-nya navigasi. Jadi kalian harus minimal paham lah treknya seperti apa, arahnya kemana, tujuanmu apa ya. Saya rasa cukup dengan itu kalian bisa mendaki dengan aman dan nyaman gitu. Itu hal-hal yang mendasar. Dan bedanya adalah kalau kalian di pendakian itu kalian jauh dari fasilitas kesehatan. Ingat itu ya, kalian jauh dari fasilitas kesehatan. Kalau ada apa-apa pada diri Anda, pada dirimu misalnya ya, itu yang nolong bukan dirimu sendiri, teman-temanmu nanti ya. Jadi kalau mereka yang mungkin ya ada yang solo hiking, itu mereka sudah sangat berpengalaman. Bukannya saya menentang ya, tapi ada yang namanya body system.
Kalau mau solo hiking silakan, tapi dia sudah mengenal trek-treknya, sudah sangat terbiasa boleh. Tapi kalau mau buat jalan belum pernah ke sana langsung disikat ya, itu nggak bertanggung jawab. Itu penanganan yang paling mendasar, basic outdoor medicine, basic mountain medicine seperti itu. Kalian jauh dari fasilitas kesehatan. Kalaupun banyak populer hipo ya, hipo. Sebenarnya itu ada, saya membahas banyak mitos tentang kesehatan, tentang cedera, kesurupan lah, tentang bagaimana. Ingat waktu Gunung Guntur tahun 2020 itu ada yang 2 pendaki ditemukan telanjang di Gunung Guntur. Itu bisa dijelaskan secara scientific base, dia itu terjadi apa pada dirinya. Jadi memang orang yang mengalami hipotermia itu pada kondisi tertentu dia gangguan otak pada sistem hipotalamus namanya ya. Gangguan persepsi suhunya di kepala, dia membayangkan bahwa dirinya itu mengalami panas. Karena sudah kacau sistem suhu yang pada tubuh kita yang diatur oleh otak namanya hipotalamus itu kacau. Jadi dia buka baju, itu namanya paradoxical undressing. Itu yang terjadi. Jadi bukan dikira oh ini kerasukan nih, atau terjadi, paling bahaya adalah pelecehan seksual, tuduhan pelecehan seksual, padahal kejadian sebenarnya tidak seperti itu gitu. Dan udah terlanjur viral bla bla bla. Itu nggak cuma sekali 2 kali terjadi. Jadi saya bersama rekan-rekan yang lain disupport juga banyak asosiasi yang lain, dan biasanya mungkin ada anak fakultas kedokteran, saya biasa menyampaikan di tim bantuan medis mereka bahwa edukasi untuk awam ini sangat penting gitu. Karena banyak yang salah kaprah, banyak mitos yang terlalu beredar terlalu kuat, berakar terlalu dalam, sampai itu menjadi terdengar seperti sebuah kebenaran. Itu bukan seperti itu. Dan juga ingat kita berada di luar jalur yang dekat dengan fasilitas kesehatan. Jadi pastikan kreativitasnya muncul. Dan kebetulan kalau saya mendaki, saya terbiasa membawa alat-alat P3K lah istilahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan biasanya saya mendaki juga dengan tenaga kesehatan ya, perawat, dokter. Jadi seputar itu aja. Nah kalau dalam hal itu kita mengembangkan kreativitas. Contohnya seperti ini. Contohnya kalau kita mengalami cedera paling sering ya, itu seputar misalnya ankle sprain namanya, jadi keseleo lah, bahu. Itu kita nggak perlu alat-alat yang sangat spesifik kok, alat-alat yang rumit. Pakai kaos saja kita bisa bikin arm sling. Ini contohnya ya. Tolong pegang handphone. Jadi misalnya ya, kita mau jadi bikin arm sling itu sederhana banget, pakai kaos aja bisa. Tidak perlu repot-repot, pegang gini. Kemudian masukkan aja tangan. Nah, jadi gampang banget. Jadi kalian nggak ada alasan untuk nggak membantu sesama kalian. Kalau ke meja juga bisa, kancingnya diangkat, kancing ke atas. Itu jadi ansing yang sederhana. Jadi nggak ada alasan kita nggak membantu sesama kita. Ingat kalau kalian mendaki dengan nggak bertanggung jawab ya. Jadi high responsibility. Kalian mendaki asal-asalan, yang susah itu nanti rekan kalian, yang susah rekan kalian. Mungkin itu sekilas saja ya. Karena waktu juga. Oh gitu. Dipraktekkan dok. Rata-rata kan banyak ini. Cek. Oke, jadi tentang ya itu yang saya sampaikan tadi ya, saya terbiasa bicara dengan data. Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia mendata mortality rate atau tingkat kematian tertinggi itu memang hipotermia di pendakian Indonesia. Bayangkan, pendakian Indonesia itu, kita itu negara tropis. Jadi kenapa bisa terjadi hipotermia? Rata-rata adalah kelalaian tiap individu, gitu. Itu dari data ya, dari data. Nah itu miris. Itu seharusnya terjadi di gunung-gunung Eropa atau ya bukan di sini, gitu. Pertama kalian harus mengenalinya ya. Mengenalinya gimana hipotermia itu? Hipotermia itu ada
paling basic ya, jangan bilang hipo. Itu hal yang terlalu berakar, terlalu dalam. Hipo itu banyak. Hipo itu banyak rek. Kalau katanya rek Surabaya, hipo itu banyak rek. Hipoglikemi, hiponatremi, hipokalemi. Nah, kalau di pendakian kan terkenal hipotermia gitu. Hipotermia itu adalah kondisi di mana suhu tubuh itu berada di bawah suhu normalnya sekitar 36 sampai 37 derajat. Jadi ada derajat-derajatnya juga. Grade 1 ya, gitu. Jadi paling ringan gejalanya itu menggigil dengan suhu kurang lebih ya di bawah 36, 35, 36. Itu penanganannya, itu mengenalinya adalah ya tubuhnya menggigil, outfitnya nggak pas. Penanganannya sederhana, ya kasih jaket, kemudian kasih kalori ya, kasih makan. Mudahnya ya jurusnya nenek-nenek lah, teh manis sangat, sama kasih makan ya. Tubuh kita itu mengalami hipotermia itu ada beberapa cara, nggak cuma satu cara ya. Jadi dia bisa mendapatkan dingin atau kehilangan panas. Ada dua itu aja. Mendapatkan dingin itu dengan cara satu, konduksi. Artinya ya kita bersentuhan nggak pakai baju ke batu gitu. Itu ada sistem konduksi. Konveksi, kemudian ada radiasi, kemudian ada evaporasi. Kita bernafas, itu kita kehilangan panas gitu. Kita nggak makan seharian, nggak makan mendaki, selain karena kita lemes karena kalorinya nggak terbakar, itu juga membuat kita bisa mengalami hipotermia loh. Itu jadi nggak sederhana, tapi penjelasannya sederhana. Jadi hipotermia itu bukan hal yang sebenarnya bukan hal yang berat banget untuk dicegah, enggak. Asal kita paham dengan tubuh kita. Itu grade 1 ya, menggigil. Grade 2 itu dia sudah mulai penurunan kesadaran nih, agak ngantuk-ngantuk gitu. Malah grade 3 itu sudah nggak mengalami, sudah sampai dia nggak sadar. Itu penanganannya berbeda ya. Penanganannya adalah kalian hati-hati dalam menggerakkan kondisi penderita. Pembunuhnya itu apa sih? Kenapa dia mati? Orang mengalami hipotermia itu kenapa bisa mati? Penyebab kematian itu henti jantung. Jadi jantungnya berhenti karena terlalu dingin suhu tubuhnya. Jadi pelistrikan di dalam jantungnya itu berhenti. Pluk. Gitu. Itu kenapa orang itu bisa mengalami kematian kalau mengalami hipotermia. Apalagi kita mobilisasi, kita gerak-gerakan sembarangan mereka yang hipotermia. Kemudian gerakan jantungnya atau disebut dengan atrial fibrilasi ya. Fibrilasi itu irama jantungnya itu kacau. Nah, dia bisa mati di tempat. Jadi penanganan hipotermia seperti itu ada yang namanya burrito wrap ya. Burrito wrap itu dia sederhananya kalau kalau rekan kita lah mengalami hipotermia itu pakaiannya basah langsung ganti yang kering. Jangan menunggu pakaiannya kering, apalagi dikipas-kipas. Langsung diganti yang kering ya. Kemudian ada satu paket yang kecil sekali yang sangat bermanfaat kalau terjadi hal seperti itu. Namanya emergency blanket. Emergency blanket. Udah pada tahu ya? Emergency blanket itu dari aluminium foil. Sederhana banget, banyak di marketplace. Selain kalian bungkus dengan itu, kalian kompres hangat ya. Kalian kompres hangat, boleh kain, kalian rendam di air hangat, bukan air panas ya. Itu taruh di ketiak, di leher dan di selangkangan. Bukan di jari-jari dipukul-pukul gitu terus ditampar-tampar, itu salah ya. Itu salah. Itu juga bagian dari mitos. Kenapa di ketiak, kenapa di leher, kenapa di selangkangan? Karena di situ adalah suhu inti tubuh, core-nya di situ. Kita kembalikan itu dulu. Yang penting itu. Ingat tadi pembunuhnya karena apa? Karena gangguan irama jantung. Irama jantungnya di mana? Di core, di pusat. Jadi kita menghangatkan di ketiak, di selangkangan. Di situ ada pembuluh darah besar. Namanya arteri vena femoralis. Kemudian ada aorta. Di situ, di ketiak, di leher. Namanya di situ ada jugularis. Ya. Jadi kalian kalau menemukan ada penderita nggak sadar gitu ya, dengan kecurigaan besar dia hipotermia, taunya dari mana? Oh, pakaiannya nggak, outfitnya nggak sesuai nih, badannya basah banget, dingin, dia nggak sadar.
Nah, kalian lakukan seperti itu. Ganti pakaiannya, hangatkan, kemudian jangan sembarangan dimobilisasi. Maksudnya digerak-gerakkan, ditampar-tampar, atau diguling-gulingkan, itu salah. Jadi bungkus saja. Namanya berita urat dengan emergency blanket, jaket, dan terakhir sleeping bag. Nah gitu. Itu kalau yang paling berat. Makanya penting kalian tahu tentang, yaitu kembali tadi tentang protection, location, acquisition, dan navigation. Plan tadi. Yang kedua location. Jadi kalau ada terjadi itu kalian sudah paham lokasinya. Mau ditransportasi evakuasi kemana nih penderitanya? Temanmu mau dibawa kemana nih? Kalian mau menghubungi siapa nih? Dan jangan ditinggalkan ya, jangan ditinggalkan. Jadi misalnya ada 3 orang, itu gunanya body system ya. Misalnya ada 3 orang, satu jagain, satu penderitanya, satu panggil bantuan. Itu penting. Oke, mungkin biasanya akan sesi pertanyaan lah ya. Boleh. Mungkin saya kembalikan ke MC ya. Siap, Dok. Oke, siap. Tepuk tangan dulu untuk Dokter Yanyan. Oke. Oke, saya Safril yang tadi ya. Mau nanya nih ke Pak Dokter. Gini pertanyaannya, hal apa yang paling mendasar untuk kita ketahui teman kita atau seseorang ini hipotermia atau bukan, supaya kita nggak salah kasih pertolongan gitu. Apakah dia cuma menggigil, apakah dia udah hipotermia, begitu. Itu aja sih pertanyaan. Boleh, siap. Terima kasih. Makasih Kak atas pertanyaan. Gitu dong katanya. Ini sekarang aja aku lagi menggigil itu. Itu. Jadi bedanya menggigil itu grade 1 ya tadi ya. Grade 1 hipotermia atau menggigil biasa. Sebenarnya gini ya. Jadi kalau itu kan sign and symptom, tanda dan gejala ya. Gejala itu subjektif ya. Gejala itu subjektif. Sakit perut, saya sakit perut, gejalanya sakit perut, itu subjektif. Saya panas, subjektif. Objektifnya apa? Ya diperiksa suhu tubuhnya, gitu. Jadi kalau mau hipotermia ya berarti suhu tubuhnya di bawah 36 tuh. Berarti gimana? Bawa termometer, gitu. Bawa termometer yang diukur suhu apa? Paling akurat itu ya di rektal, di anus itu paling akurat. Tapi cukup di ketiak aja bisa. Ya, makanya saya selalu bawa P3K, ya, alat P3K saya ada di situ. Selalu ada termometernya. Gitu. Jadi kita mau bicara sesuai data dong. Kita mau bicara scientific base dong. Oh ini hipotermia apa enggak? Berapa suhunya? Mas, kita nggak mengira-ngira, diraba-raba. Oh dingin ya, oh ya hipotermia deh. Jangan self diagnosis Bedakan ya. sama malingering ya. Malingering itu berpura-pura ya. Malingering itu istilah ilmiah untuk mereka yang berpura-pura. Dia pura-pura pingsan. Nah itu ada cara mengetesnya. Mungkin ya, mungkin kalau ada yang mau nanya. Ya itu ada cara mengetesnya juga. Bedakan mereka yang berpura-pura dengan yang sakit beneran. Itu yang disebut dengan sign symptom, tanda dan gejala. Tanda bisa dibohongin. Suhu tubuh nggak bisa dibohongin dengan termometer ya. Dan misalnya tensi darah nggak bisa dibohongin dong. Gitu. Jadi tahunya dari mana? Tahunya dari temperatur. Intinya jangan self diagnosis ya Dok ya. Pokoknya. Jadi pasien lagi. Sorry. Jadi orangnya itu cek alert enggak? Alert itu maksudnya dia itu bisa diajak ngomong nggak? Panggil aja namanya. Misalnya Mail pun gitu. Dia kan bisa pura-pura nih, pura-pura. Kita kasih rangsang nyeri. Itu kan kita sudah kasih alert dan verbal. Kalau itu kita nggak ngomong. Mail. Nah, kalau alert dan verbalnya lewat, ketiga itu pain. Kita kasih rasa nyeri di paling mudah itu di pangkal kuku ini. Pangkal kukunya itu ditekan. Orang sekuat apapun pasti nyeri, ditekan di sini. Ya gitu, sorry. Nah, kalau orangnya pura-pura pingsan, bangun dia. Itu sederhana, pencet aja pangkal kukunya warna putih ini. Itu namanya respon to pain. Alert, verbal, nggak respon, kita lari ke pain. Pain nggak respon, ya unresponsive. Betul-betul pingsan nih. Nah gitu, jadi itu namanya mengecek dia itu pura-pura pingsan apa enggak. Ada cara lebih gampang ya, dia pura-pura pingsan gitu, angkat aja kelopak matanya gini. Mereka pingsan ya, itu akan menahan. Kalau mereka yang pingsan beneran, angkat gini, itu
tak ada tahanan. Ya, gampang ya. Kalian bisa cobain sekarang. Kalau ada yang pura-pura bisa. Banyak tuh di gunung-gunung. Ayo loh. Oke, boleh. Penjelasan kesurupan secara saintifik. Oh, adakah penjelasan secara saintifik itu kesurupan? Oke, aku secara saintifik. iya. Bagus, pertanyaan yang bagus ya. Biasanya selalu ditanyakan sih. Ya, biasanya selalu ditanyakan bikin ya seperti ini. Jadi kesurupan scientific base ya. Jadi begini, itu bisa dilihat dari sisi kultur budaya dan sisi sains ya. Saya bukan berarti saya menghindar nggak mengakui hal-hal supranormal itu ada ya. Itu nggak ada ya. Ya itu bisa saja ada, makanya ada agama. Nah, tapi scientific base-nya, saya dulu pernah mengundang seorang psikiater. Kita mendiskusikan tentang kesurupan saat pendakian terutama ya. Itu scientific base. Jadi ada namanya reaksi konversi ya. Kalian coba lihat korban-korban kesurupan itu biasanya seperti apa? Wanita muda, betul. Dan teriak-teriak. Oke. Dan lihat tipe kepribadiannya. Tipe kepribadian itu menentukan bagaimana dia itu apakah mudah terjadi kesurupan apa enggak. Ada namanya tipe kepribadian itu yang tertutup, ada yang ekstrovert. Nah, ini biasanya dia histrionik. Histrionik itu dia memang suka mencari perhatian. Dia memang sejak semula itu memang tipe kepribadian yang suka mencari kepribadian. Nah, itu biasanya terjadi seperti itu. Nah, itu namanya reaksi konversi. Ya, itu bukan salah dia, itu bukan berpura-pura ya. Itu bukan berpura-pura, itu bukan salah dia. Tapi itu memang bisa terjadi di bawah alam sadar dia, gitu. Itu ada di ilmu psikiatri dan sudah pernah saya bahas. Ada di konten saya di Instagram Dokter Pendaki. Promosi dikit. Nggak apa-apa dong, ilmu dong. Oh ya, oke, sip. Ya itu ada. Jadi scientific base ya, dan ada source-nya. Jadi itu memang ada orang-orang yang berpeluang menjadi kesurupan, yang disebut dengan kesurupan. Namanya reaksi konversi. Jadi dia macam-macam ya wujudnya. Ada yang marah-marah, ada yang pingsan, itu macam-macam. Ada yang bergetar-getar, ada yang kejang-kejang, ada. Itu hati-hati ya. Kadang kalau misalnya dia cedera beneran ya kalian harus bisa bedakan. Itu pentingnya ada tim medis ya. Itu pentingnya pengetahuan medis. Nah, dan itu sangat berkaitan erat ya dengan kegiatan kita di pendakian. Mungkin itu. Oke, Dok. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.